Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dulu ada seorang raja yang mengguncang dunia hanya dengan kata tidak. Ia bukan takut pada Amerika, bukan tunduk pada kekayaan, tapi tunduk hanya pada Allah. Hari ini Gaza dibakar, Al-Aqsa diinjak, tapi dari tanah yang sama, dari istana yang dulu gagah, hanya terdengar diam. Apa yang hilang dari kita, keberanian atau iman? Ini bukan kisah masa lalu, ini adalah kisah nyala yang padam dan harapan kita untuk menyalakannya kembali. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Narasi ini disusun untuk kepentingan edukasi dan refleksi umat. Setiap data dan narasi disajikan berdasarkan sumber terpercaya, tanpa maksud mencemarkan atau memprovokasi pihak manapun. Kami berpegang pada prinsip kejujuran sejarah dan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika terdapat kekeliruan, kami terbuka terhadap koreksi yang bijak dan bertanggung jawab. Kebenaran adalah amanah, menyampaikan adalah kewajiban. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jejak seorang raja saat Arab memimpin nurani umat. Jika aku mati syahid karena membela Palestina, maka biarlah aku mati dengan kehormatan. Begitulah kata Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Ada masa ketika nama Arab Saudi menggema sebagai garda terdepan perjuangan umat. Ketika satu suara dari Riyadh cukup untuk membuat dunia gemetar. Masa itu bernama era Raja Faisal. Faisal bin Abdul Aziz lahir pada tahun 1906. Sejak muda, beliau dididik langsung oleh para ulama besar. Kecintaannya pada Islam dan Al-Quran begitu kuat. Beliau hafal kitab-kitab tafsir, menguasai sejarah khilafah, dan memahami bahwa Palestina bukan hanya tanah, tapi kehormatan umat. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1964, dunia Arab sedang dalam kekacauan, yaitu Mesir di bawah Nasser sibuk dengan nasionalisme, Suriah terpecah, dan Israel terus mengukuhkan kekuasaannya. Namun, Raja Faisal hadir sebagai pengecualian. Beliau memposisikan Palestina bukan sebagai isu politik, tapi amanah syar'i. Bagi beliau, membela Palestina adalah perintah agama dan bukan hanya dalam kata, tapi tindakan nyata. Puncaknya terjadi pada tahun 1973. Saat itu, Mesir dan Suriah melancarkan serangan terhadap Israel di momen Yom Kippur, hari besar Yahudi. Ketika Amerika Serikat memberikan dukungan militer penuh kepada Israel, Raja Faisal mengambil langkah paling berani yang pernah diambil pemimpin Arab, yaitu embargo minyak. Arab Saudi di bawah komandonya memimpin negara-negara OPEC untuk menghentikan pasokan minyak ke negara-negara pendukung Israel. Dampaknya luar biasa, yaitu harga minyak dunia naik lebih dari 300%. Ekonomi Amerika dan Eropa terguncang. Antrian bensin mengular di kota-kota besar. Dunia mulai sadar, suara dunia Islam tidak bisa lagi diabaikan. Kami akan kembali ke unta dan kurma daripada menjual harga diri umat Islam, kata Raja Faisal. Ketika ditanya apakah beliau takut pada dampak ekonomi embargo tersebut. Namun, keberanian ini tidak disukai semua pihak. Raja Faisal dinilai sebagai ancaman oleh mereka yang selama ini menjadikan dunia Islam sebagai ladang kepentingan.
Dan pada tanggal 25 Maret 1975 dunia dikejutkan, yaitu Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya sendiri dalam pertemuan resmi di Istana Riyadh. Motif pembunuhan hingga saat ini masih misterius, tapi banyak peneliti dan tokoh menyimpulkan kebijakan anti Barat dan pembelaannya terhadap Palestina membuatnya menjadi target. Menurut sejarawan Palestina, Profesor Abdel Sattar Qasim, Faisal adalah satu-satunya pemimpin Arab modern yang benar-benar berani menentang Amerika demi Palestina. Maka pembunuhannya bukan insiden biasa. Itu pesan bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan yang sama. Dan sejak saat itu, cahaya keberanian Arab perlahan meredup. Raja Faisal telah tiada, tapi sejarahnya hidup. Beliau adalah bukti bahwa pemimpin Muslim bisa berbicara lantang, bisa bertindak tegas, dan bisa mengguncang dunia jika keberanian didasarkan pada iman, bukan diplomasi semata. Di dalam nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, keberanian dalam membela kebenaran adalah fardu kifayah. Dan dalam kondisi seperti Palestina hari ini, ia bisa berubah menjadi fardu ain. Kisah Raja Faisal bukan sekedar sejarah. Ia adalah panggilan bagi siapapun yang hari ini memegang kekuasaan atas umat. Kini umat bertanya, di mana suara sekeras Faisal? Di mana langkah setegas embargo tahun 1973? Dan mengapa saat Gaza dibombardir, Riyadh hanya mengeluarkan pernyataan diplomatik? Setelah Raja Faisal, ketika langit Riyadh menjadi bisu. Jika sebuah bangsa kehilangan pemimpin yang jujur, maka bangsa itu sedang kehilangan dirinya sendiri. Sayyid Qutb. Kematian Raja Faisal pada tahun 1975 bukan hanya mengakhiri sebuah kepemimpinan. Ia seperti memutus satu urat keberanian dalam tubuh dunia Islam. Arab Saudi yang dulunya berdiri paling depan dalam perjuangan Palestina, perlahan-lahan mengambil langkah mundur, memasuki masa sunyi yang membingungkan banyak umat. Pasca Raja Faisal, negara itu memilih jalur yang lebih diplomatis, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai defensif dan hati-hati. Semangat pan-Islamisme perlahan digantikan oleh pertimbangan stabilitas politik dan aliansi strategis, terutama dengan Amerika Serikat. Seruan tentang kemerdekaan Palestina tetap disampaikan, tapi tidak lagi dalam bentuk kebijakan keras seperti embargo minyak yang dilakukan oleh Raja Faisal. Ucapan tetap ada, tapi taringnya sudah ditinggalkan. Masuklah kita ke era putra mahkota Muhammad bin Salman, figur sentral dalam babak baru Arab Saudi, dengan gagasan visi 2030. MBS membawa kerajaan ini menuju modernisasi ekonomi dan sosial, yaitu membuka bioskop, mengizinkan konser, bahkan memperkenalkan turisme terbuka. Dunia menyambutnya sebagai reformis, tapi sebagian umat bertanya, apakah ini reformasi atau kompromi? Pada tahun 2023, MBS menyatakan secara terbuka bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Israel semakin dekat. Di bawah tekanan Amerika, Riyadh mempertimbangkan perjanjian normalisasi diplomatik dengan Israel, mirip seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko dalam kesepakatan Abraham. Namun, ketika dunia belum selesai membahas itu, tragedi Gaza meledak kembali. Pada tanggal 7 Oktober 2023, militer Israel membombardir jalur Gaza secara besar-besaran, menyusul serangan Hamas. Ribuan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam waktu beberapa pekan. Kota-kota hancur, rumah sakit menjadi sasaran, dan dunia menjerit. Dan Arab Saudi, Riyadh mengeluarkan pernyataan, ya hanya pernyataan, bahwa
kami menyesalkan kekerasan yang terjadi dan kami menyerukan penghentian agresi. Tapi tidak ada langkah lanjutan, tidak ada embargo, tidak ada pemutusan hubungan, tidak ada manuver strategis. Dunia bertanya-tanya, apakah ini Arab yang sama yang dulu menghentikan suplai minyak ke barat demi Gaza? Yang paling menyakitkan adalah pembicaraan normalisasi dengan Israel tidak sepenuhnya dihentikan. Meski ada jeda, diskusi tetap dilanjutkan di belakang layar. MBS bahkan memberikan syarat yang terdengar seperti konsesi, yaitu kami akan mengakui Israel asalkan ada janji pembentukan negara Palestina. Tapi umat tahu bahwa janji tanpa kekuatan adalah ilusi. Israel terus menggempur Gaza, bahkan saat diplomasi itu berlangsung. Middle East Eye 2023 mencatat bahwa MBS menggunakan isu Palestina sebagai alat tawar-menawar untuk mendapat imbalan dari Amerika, yaitu perlindungan pertahanan dan izin mengembangkan nuklir sipil. Artinya, Al-Quds kembali menjadi komoditas diplomatik, bukan prinsip perjuangan. Dan di titik ini, umat Islam di seluruh dunia mulai merasa kehilangan. Di dalam kerangka nilai aswaja, membela kebenaran adalah fardu kifayah yang menuntut pelaksanaan nyata, bukan sekedar narasi. Maka ketika tindakan Arab berubah menjadi kehati-hatian politik, kita harus bertanya, apakah kita masih menjadi umat yang mencontoh keberanian para khalifah, atau menjadi generasi yang mewarisi ketakutan? Dunia boleh berubah, tapi prinsip tidak. Raja Faisal pernah berdiri tegak di depan dunia dan berkata, kami lebih memilih hidup miskin di padang pasir daripada kehilangan kehormatan. Kini umat bertanya pada prinsip pemimpinnya, apakah kalian masih mewarisi nyalinya atau sudah tenggelam dalam diam? Normalisasi antara kepentingan dan kehilangan nurani. Jangan jual darah saudaramu demi tangan yang menjanjikan perak. Makom dari syair Palestina. Saat Raja Faisal memimpin, harga diri umat Islam tidak bisa dinegosiasikan. Kini di era putra mahkota Muhammad bin Salman, harga diri itu perlahan dilelang. Bukan di medan perjuangan, tapi di meja diplomasi. Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel yang dulu dianggap tabu, kini menjadi bahan negosiasi terbuka. Bahkan dalam situasi paling menyayat, saat ribuan warga Gaza dihancurkan bom Israel, pembicaraan ini tidak sepenuhnya dihentikan. New York Times pada 2023 dan Reuters melaporkan pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi tetap berjalan, meski secara tidak langsung. Mereka membicarakan konsensi keamanan, bantuan pertahanan, bahkan pengembangan teknologi nuklir sipil bagi Arab Saudi. Tapi, di mana letak nurani umat? Apakah pertahanan nuklir lebih penting daripada pertahanan Al-Aqsa? Umat Islam menyaksikan dengan getir bagaimana Palestina menjadi alat tawar-menawar. Riyadh mengatakan, kami ingin jaminan bahwa Israel akan menerima pembentukan negara Palestina. Tapi sejak kapan Israel pernah memenuhi janji? Laporan Amnesty Internasional 2022 dan 2023 bahkan menyebut Israel sebagai negara yang menjalankan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak hanya menduduki tanah, tapi merampas martabat, merampas sejarah, dan merampas kehidupan. Namun negara-negara Arab termasuk Arab Saudi malah membuka pintu pembicaraan. Di mana posisi umat Islam hari ini? Apakah kita menjadi penonton dalam skenario yang menyakitkan? Beberapa suara ulama mencoba melawan arus. Ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi, Syekh Salman Al-Uwada, dan Syekh Safar Al-Hawali
pernah menyuarakan bahaya menjual urusan umat demi pengakuan dunia. Namun sebagian dari mereka ditahan, dibungkam, atau dipinggirkan. Ini adalah bukti bahwa arah politik hari ini bukan lagi dikawal oleh para ulama mujahid, tapi oleh elit yang lebih mementingkan stabilitas ekonomi dan posisi global. Jika para ulama dibungkam, maka umat akan kehilangan cahaya, tulis Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, konser internasional, dan proyek ambisius seperti Neom City, suara penderitaan Gaza menjadi gema yang nyaris tidak terdengar di istana. Dunia dibuat kagum oleh arsitektur Arab, tapi lupa pada akar nilai Islam yang pernah menjadikan negeri ini kiblat kekuatan umat. Normalisasi bukan hanya sekedar diplomasi. Ia adalah pengakuan simbolik bahwa penjajahan bisa diterima selama dibungkus janji pembangunan. Inilah pergeseran nilai yang menyakitkan, yaitu dari kami akan mengorbankan segalanya untuk Al-Quds menjadi kami akan mengakui Israel asal diberikan konsensi ekonomi dan keamanan. Di Gaza, para pejuang tidak meminta banyak. Mereka tidak meminta senjata atau tentara. Mereka hanya meminta dunia Islam untuk tidak mengkhianati mereka. Dalam salah satu video viral, seorang ibu di Rafah berkata sambil menatap kamera, "Kami bisa tahan lapar, tapi kami tidak bisa tahan ketika saudara kami di Mekah dan Madinah membisu." Inilah kenyataan yang pahit, bahwa dalam dunia yang semakin pragmatis, prinsip menjadi barang langka. Bahwa suara seperti Raja Faisal yang mengguncang dunia demi Palestina kini hanya menjadi arsip sejarah. Umat Islam harus bertanya, apakah kita masih umat yang berani atau sudah menjadi bangsa diplomatik tanpa arah kiblat nurani? Gaza, luka yang tidak lagi dipedulikan. Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Hadis riwayat Tabrani. Di balik retorika diplomatik dan proyek modernisasi Timur Tengah, ada satu tempat yang tetap hidup dalam berita, yaitu Gaza. Tanah sempit seluas 365 km persegi itu kini lebih mirip penjara terbuka raksasa ketimbang sebuah wilayah yang berdaulat. Namun, yang lebih menyakitkan bukan hanya penjajahan Israel, tapi diamnya sebagian besar dunia Arab. Dulu, ketika Gaza menangis, Arab di bawah Raja Faisal menggertak. Hari ini, Gaza dibombardir, tapi Riyadh hanya mengimbau agar semua pihak menahan diri. Apakah itu bahasa diplomasi atau tanda bahwa kita sudah terbiasa dengan darah? Pada tanggal 7 Oktober 2023, situasi Gaza kembali membara. Israel meluncurkan serangan udara dan darat terbesar sejak 2014. Target mereka bukan hanya militan, tapi rumah sakit, sekolah, masjid, bahkan kamp pengungsian. Dalam 45 hari pertama, lebih dari 11.000 warga Palestina gugur, sepertiganya adalah anak-anak. Laporan PBB dan Human Rights Watch menunjukkan penggunaan senjata terlarang dan serangan yang disengaja terhadap wilayah sipil. Dunia menyaksikan kengerian itu, tapi reaksi dari sebagian besar pemimpin Arab sangat lembek. Arab Saudi merilis pernyataan penyesalan, tapi tidak memobilisasi tekanan nyata. Tidak ada sidang darurat OPEC, tidak ada ancaman embargo, tidak ada pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara pendukung Israel. Yang terdengar hanya suara umat di jalanan, tapi di istana-istana terdengar senyap. Seorang jurnalis Palestina, Wael Dohdu, kehilangan istri dan anaknya dalam serangan udara Israel. Dalam tangis yang ditahan, ia tetap berdiri di depan kamera dan berkata, "Aku adalah saksi. Bukan hanya sebagai wartawan, tapi sebagai ayah. Dunia harus tahu bahwa ini bukan perang, ini adalah pembantaian."
namun dunia tetap melanjutkan bisnis seperti biasa. Bahkan sebagian media Arab lebih banyak memberitakan konser dan festival ketimbang penderitaan rakyat Palestina. Di Riyadh, konser internasional tetap digelar, stadion tetap penuh, kehidupan tetap berjalan, seolah Gaza adalah mimpi buruk di planet lain. Gaza tidak butuh belas kasihan, Gaza butuh keberanian. Tapi keberanian itulah yang hari ini langka, bahkan dari mereka yang punya kekuasaan. Dalam sejarah Islam, para ulama adalah penjaga suara umat. Tapi hari ini, sebagian ulama yang bersuara lantang tentang Palestina justru dituduh sebagai ancaman keamanan nasional. Ulama seperti Syekh Salman Al-Auda ditahan sejak tahun 2017 karena menyerukan rekonsiliasi dan membela Palestina secara terbuka. Beliau bukan kriminal, beliau hanya mengingatkan para penguasa akan amanah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang adil akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di mana keadilan jika tangisan anak-anak Gaza tidak cukup menggerakkan satupun langkah konkret? Hari ini dunia mencatat siapa yang bersikap dan siapa yang bersiasat. Generasi muda menyimpan memori digital, yaitu tangisan ibu di Rafah, puing-puing rumah, bayi-bayi yang tertimbun reruntuhan, dan kontrasnya adalah istana yang sunyi. Jangan heran jika esok hari umat bertanya, mengapa pemimpin kami tidak bertindak ketika kami dibantai? Sejarah tidak melupakan dan Allah pun tidak tidur. Gaza bukan sekedar luka, ia adalah ujian bagi dunia Islam. Arab Saudi, negeri 2 tanah suci, sedang diuji. Apakah mereka masih pewaris semangat Khalifah dan Raja Faisal? Atau sudah menjadi istana-istana tanpa nurani yang hanya bergerak jika kepentingan terancam? 2 jalan Arab, jejak Faisal, bayang kekuasaan hari ini. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Di masa itu, pendusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat diberikan amanat, dan orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dunia mengenang masa lalu, satu nama yang muncul sebagai simbol keberanian yaitu Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau bukan hanya raja, tapi penjaga kehormatan umat. Kini, lebih dari 4 dekade setelah wafatnya, nama Raja Faisal disebut bukan karena romantisme, tapi karena kerinduan akan pemimpin yang berani berkata tidak pada penindasan. Dulu, saat Amerika mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, Raja Faisal mengambil keputusan yang mengguncang dunia, yaitu memimpin embargo minyak terhadap negara-negara barat pendukung Zionis. Jika kalian butuh minyak, kami juga butuh hidup dengan martabat, ujarnya dengan tegas. Hasilnya, harga minyak naik 4 kali lipat. Amerika mulai panik, Eropa bertekuk lutut. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia menyaksikan bahwa bangsa Arab bisa berdiri dengan kepala tegak jika mereka mau. Raja Faisal tidak hanya bicara, beliau bertindak, dan seluruh dunia mendengarnya. Bandingkan dengan sikap Arab hari ini, ketika Israel menghancurkan Gaza dengan bom fosfor, yang keluar dari Riyadh hanyalah pernyataan keprihatinan. Ketika pemukiman ilegal dibangun di tanah Palestina, justru pembicaraan normalisasi yang disorot. Tahun 2020, Arab Saudi membuka wilayah udaranya untuk penerbangan Israel. Sebuah langkah yang pada masa Raja Faisal akan dianggap pengkhianatan terhadap darah para syuhada. Pangeran Muhammad bin Salman bahkan sempat menyebut dalam wawancara bahwa
orang Israel juga punya hak atas tanah mereka. Pernyataan itu mengejutkan banyak ulama, karena dalam keyakinan umat, Palestina adalah tanah wakaf umat Islam, bukan milik bersama berdasarkan kompromi politik. Sebagian pihak mencoba membela, ini strategi jangka panjang, bukan pengkhianatan. Tapi sejarah mengajarkan bahwa ketika kita mulai menormalkan penjajah, maka kita sedang menggali kubur sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab menolak, bahkan hanya menitipkan sandalnya pada pasukan Romawi. Sementara hari ini kita menyambut penjajah dengan karpet merah. Apa yang terjadi? Apakah darah umat sudah tidak punya harga? Raja Faisal bertindak bukan karena untung, tapi karena iman. Beliau tahu keputusannya akan dibenci oleh Barat, bahkan oleh sekutu-sekutunya. Tetapi beliau memilih Allah, bukan memilih popularitas. Dan justru disitulah kita mulai melihat siapa pemimpin sejati dan siapa hanya bayang kekuasaan. Hari ini tidak ada satupun negara Arab yang berani memboikot ekonomi negara penjajah. Tidak ada sidang OPEC yang menghentikan suplai minyak ke Amerika dan Israel. Tidak ada penarikan duta besar secara permanen. Tidak ada embargo informasi. Tidak ada tekanan serius. Yang ada hanya konferensi, foto bersama, dan diplomasi tanpa gigi. Ironisnya, justru rakyat jelata di berbagai negeri Islam yang bangkit. Dari Jakarta hingga Rabat, dari Istanbul hingga Karachi, jutaan muslim turun ke jalan meneriakan nama Palestina. Tapi suara mereka tidak sampai ke istana, entah karena tembok terlalu tinggi atau hati sudah tertutup. Apakah ini seperti yang disabdakan Rasulullah? Kalian seperti buih di lautan karena cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Hari ini umat Islam tidak butuh pemimpin yang ramah kamera. Umat butuh pemimpin yang ditakuti musuh dan dicintai rakyat seperti Raja Faisal. Kita butuh bukan hanya strategi, tapi keberanian. Bukan hanya pembangunan, tapi keadilan. Bukan hanya slogan Islam, tapi nyawa yang siap dibela demi Islam. Pertanyaannya, masih adakah Raja Faisal di antara kita? Warisan yang dihianati, cahaya yang harus dinyalakan kembali. Jika engkau melihat kezaliman dan engkau diam, maka engkau bagian darinya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari Riyadh hingga Rafah, dari Jeddah hingga Jenin, umat Islam saat ini hidup dalam dua dunia yang saling bertabrakan, yaitu satu penuh cahaya lampu istana dan diplomasi internasional, satu lagi gelap gulita oleh debu reruntuhan dan darah syuhada. Di antara dunia itu ada satu nama yang terus bergema, yaitu Raja Faisal bin Abdul Aziz. Raja Faisal bukan sekedar nama, beliau adalah simbol. Ketika beliau berdiri di podium PBB dan menolak pengakuan terhadap Israel, dunia terdiam. Ketika beliau memimpin embargo minyak demi Gaza, umat bersorak. Ketika beliau wafat, Palestina menangis, bukan karena kehilangan sekutu politik, tetapi karena kehilangan seorang ayah. Jika aku bukan lagi berguna untuk Islam dan Palestina, maka aku tidak pantas hidup, kata Raja Faisal sebelum wafat. Hari ini istana masih berdiri, singgasana masih berganti, tapi ruh Raja Faisal tidak lagi terasa. Yang tersisa hanya kenangan di buku sejarah dan nama jalan. Palestina bukan hanya konflik, ia adalah cermin jiwa umat. Jika umat membiarkannya hancur, maka kita membiarkan jati diri kita sendiri dibunuh. Ketika Raja Faisal berdiri demi Al-Aqsa, beliau tidak sendirian. Umat mendukungnya, ulama mendoakannya, rakyat membanggakannya. Tapi hari ini, ketika Gaza berteriak, pemimpin diam. Walau banyak ulama yang tetap istiqomah, hanya saja akses mereka dibatasi oleh sistem. Dan rakyat dipaksa sibuk dengan konser dan ekonomi. Apakah ini umat yang Rasulullah banggakan?
Apakah ini warisan yang layak kita teruskan kepada anak-anak kita? Kita tidak menunggu pemimpin untuk berubah, kita menunggu umat untuk bangkit. Karena sejarah selalu diawali dari bawah, dari suara-suara kecil yang menolak diam. Ketika mahasiswa membela Palestina dari jalanan, ketika ibu rumah tangga menyisihkan rizki demi bantuan kemanusiaan, ketika anak-anak menolak konsumsi produk pendukung Zionis, ketika ulama sejati terus berdakwah meski dibungkam. Inilah Faisal baru. Mereka bukan raja, tapi mereka menjaga nyala yang hampir padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan akan selalu ada kelompok umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak akan mencelakakan mereka siapapun yang meninggalkan mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Cahaya itu masih ada, tapi untuk menyalakannya kembali kita harus menolak kompromi, menolak normalisasi kebatilan, dan menolak pengkhianatan atas darah para syuhada. Kita berada di persimpangan, satu jalan menuju kenyamanan, ketenaran, dan diplomasi baru. Satu jalan menuju ujian, tapi penuh kemuliaan dan ridha Allah. Jalan yang dulu dipilih oleh Raja Faisal, jalan yang kini menanti kita untuk melanjutkannya. Karena kelak, saat sejarah dibuka kembali, Allah akan bertanya, "Di mana engkau ketika saudaramu di Gaza dibunuh?" Dan kita hanya bisa menjawab dari sekarang dengan keberanian, bukan dengan alasan. Ini bukan akhir dokumenter, ini adalah awal kebangkitan. Dari setiap hati yang bergetar karena ketidakadilan, dari setiap mulut yang berzikir di tengah luka, dari setiap tangan yang berdoa dan bekerja demi umat. Bangkitlah wahai umat, jadilah nyala baru, karena Raja Faisal telah menanam, tinggal kita yang menjaga apinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadikan pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.